Fastabiqul khairat, ya, kompetisi para sahabat untuk melakukan kebaikan dan antusiasme mereka untuk mendapatkan pahala yang besar dan anugerah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai mereka memperhatikan, wah lek ngene carane ya kalah, sing sugih iso sedekah awake dhewe ra iso, kan begitu protesnya kepada Kanjeng Nabi nggih. Maka oleh baginda Nabi ditunjukkan jalan atau cara untuk bisa bersedekah walaupun tidak dengan harta benda. Nah, ini luar biasa sekali. Mari kita amalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya hadis nomor 120. Bismillahirrahmanirrahim, dari Abu Dzar juga, anhu annan nasan qalu ya Rasulullah dzaba ahlut dusuri bil ujuri yusalluna kama yusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'ala lakum ma tasaddaquna bih inna bikulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqatan wa kulli tahlilatin sadaqatan wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'anil munkari sadaqatun wa fi nut'i ahadikum sadaqatun. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, orang-orang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala. Mereka mengerjakan salat sebagaimana kami salat, dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tetapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang dengannya engkau bisa bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, dan berhubungan dengan istrinya adalah sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami mendapatkan pahala sedang ia melampiaskan syahwatnya? Rasulullah bersabda, bukankah seseorang yang menyalurkan syahwatnya pada yang haram ia memperoleh dosa? Demikian pula jika ia menempatkan syahwatnya pada yang halal, maka ia pun akan mendapatkan pahala. Hadis Muslim nomor 1006. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di sini Abu Dzar radhiyallahu an meriwayatkan nasan, orang-orang, yakni sekelompok orang di kalangan sahabat Nabi. Ada yang mengatakan di antara mereka adalah Abu Dzar Al-Ghifari dan Ammar bin Yasir. Abu Dzar Al-Ghifari dan Ammar bin Yasir ini dikenal sebagai sahabat dari kalangan du'afa, orang-orang yang kekurangan kondisinya. Mereka protes kepada baginda Nabi, "Dzahaba ahlut tusuri bil ujuri." Orang-orang kaya telah memborong pahala. Yaitu orang kaya itu mendapatkan keistimewaan dengan mendapatkan pahala semuanya. Karena mereka bisa sholat sebagaimana orang-orang tadi juga sholat, puasa sebagaimana orang-orang tadi puasa. Tapi orang kaya ini diberi kelebihan oleh Allah bersedekah yang pahalanya luar biasa.
Sementara dari kalangan du'afa ini tidak mampu untuk bersedekah. Maka mereka protes kepada baginda Nabi. Maka dijawab oleh Kanjeng Nabi bahwa Allah telah menjadikan sesuatu yang dengannya kita walaupun tidak memiliki kelebihan harta bisa beramal yang amal itu nilainya sama dengan bersedekah. Sekali lagi, amal ini dijadikan oleh Allah agar kita yang tidak dikaruniai kelebihan harta bisa melakukannya dan nilainya sama dengan bersedekah. Nah, di sini disebutkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir semuanya adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Bahkan berhubungan dengan istri, suami istri itu juga sedekah. Sampai sahabat ini heran, ya Rasulullah, bagaimana kami yang melampiaskan nafsu kepada istrinya mendapatkan pahala? Baginda Nabi menjawab, bagaimana kalau kalian melampiaskan nafsu kepada yang haram, bukankah itu mendapatkan dosa? Iya. Maka ketika nafsu itu ditempatkan pada yang halal, maka itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan nilainya sama dengan sedekah. Makanya kadang orang sering bergurau malam Jumat wahai sedekah dan sebagainya. Ya, padahal nggak harus malam Jumat lagi. Bisa malam apa wae. Nggih, pelajaran dari hadis ini menurut Dr. Mustafa Al-Bugha, hadis ini juga sejalan dengan hadis sebelumnya, menyebutkan dan menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Yang kedua, menggambarkan kompetisi. Apa kompetisi ini Pak nggih? Perlombaan. Fastabiqul khairat, ya, kompetisi para sahabat untuk melakukan kebaikan dan antusiasme mereka untuk mendapatkan pahala yang besar dan anugerah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai mereka memperhatikan, wah lek ngene carane ya kalah, sing sugih iso sedekah awake dhewe ra iso. Kan begitu protesnya kepada Kanjeng Nabi nggih. Maka oleh baginda Nabi ditunjukkan jalan atau cara untuk bisa bersedekah walaupun tidak dengan harta benda. Nah, ini luar biasa sekali. Mari kita amalkan. Yang berikutnya menggambarkan luasnya pengertian ibadah dalam Islam, bahwa ia mencakup semua perbuatan yang dilakukan seorang muslim dengan niat yang baik dan tujuan yang bagus, meski ia merupakan amal perbuatan biasa, alamiah dan mubah, seorang muslim mendapat pahala karena meninggalkan kemaksiatan. Jadi seperti itu. Walaupun nanti kemudian kelanjutan dari hadis ini adalah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang-orang du'afa ini sudah mengamalkan, setiap habis sholat baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, orang-orang kaya ini penasaran juga, apa sing diwaca iki? Kemudian tanya. Nah, karena tanya dijelaskan, baginda Nabi menyebutkan seperti ini. Mereka juga ikut mengamalkan gitu. Jadi orang kaya ini sudah sedekah, juga baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Orang-orang ini protes lagi, ya Rasulullah, mereka juga bisa mengamalkan apa yang kami amalkan. Maka kemudian baginda Nabi menyebutkan, itulah kelebihan yang Allah anugerahkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, jadi seperti itu. Karena kan nanti logikanya, lho Pak sing sugih nggih sakit lho niku tasbih, tahmid, tahlil gitu. Gitu. Makanya sedekah mereka dengan harta itu termasuk kelebihan dan anugerah yang Allah karuniakan. Hadis nomor 121. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dari Abu Dzar. An Abi Dzarin qala lin Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, rawahu Muslim.
Diriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata, Nabi SAW bersabda kepadaku. Jadi ini pesan langsung baginda Nabi kepada sahabat Abu Dzar, jangan sekali-kali kamu meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Nah, jadi pesannya langsung, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau ang talqa akhaka biwajhin taliqin. Jadi tidak boleh meremehkan perbuatan baik walaupun kecil, walau hanya dengan menjumpai saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Jadi kalau ketemu dengan saudaranya, saudaramu di sini adalah sesama muslim, sesama mukmin. Itu bertemu dengan wajah berseri. Wajah berseri itu kelihatan, Pak. Orang yang suntuk itu juga kelihatan. Apalagi orang yang besengut itu berapa? Pasang wajah wajah ditekuk gitu ya. Tapi kalau ketemu hendaknya dengan wajah yang berseri, senyum. Nah, senyum itu kebaikan walaupun kecil. Nah, jadi sampai seperti itu, amal-amal kecil itu diperintahkan untuk menjadi perhatian bagi kita semuanya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, tidak boleh meremehkan amal apapun selama hal itu mengandung kebaikan. Anjuran untuk menghibur dan menyenangkan orang lain karena hal itu bisa merekatkan tali kasih sayang di antara sesama muslim. Kalau kita ketemu sambil senyum, sumringah bahasa Jawa ini pun, niku kan hati saudaranya itu juga ayem, Pak. Ayem, ikut senang. Tapi kalau kita bertemunya dengan wajah yang suntuk, yang besengut, itu kita jadi bertanya, wah, ini apa ini? Nah, sedang ngapain gitu? Sedang dilanda apa kan begitu? Jadi ikut sedih. Tapi kalau kita senyum, walaupun sedang menghadapi masalah yang berat sekalipun, itu akan menggembirakan saudara kita yang lainnya. Apalagi ketika kita bertemu dengan saudara yang sedang menghadapi masalah, ya disenyumin aja. Dengan senyum, dengan muka berseri, itu satu kebaikan yang luar biasa. Mudah-mudahan hal-hal kebaikan ini mampu kita jaga dan kita lakukan, terutama nanti di bulan Ramadan, karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita sampai dengan Ramadan yang akan datang, dan kita termasuk orang yang mendapatkan kebaikannya dengan berbagai pahala keutamaan yang termasuk di dalamnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskannya kita dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.